yang akhirnya diri kita dikalahkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Nah, inilah bagian dari kudeta dalam diri, yaitu kudeta nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Berjumpa lagi, bertemu lagi kita di channel yang kita kembangkan. Alhamdulillah bersama dengan Mas Oji Channel MOC, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, dan pastinya ya dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini seperti biasa kembali kita ingin sharing dalam perjumpaan kita. Yang ingin kita sharingkan adalah tentang kudeta. Kudeta apa? Yuk kita simak tentang kudeta dalam diri. Kita simak yuk. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, kemarin ya kita dihebohkan dengan berita dari negara sebelah, negara tetangga kita di Myanmar. Ada sebuah aksi kudeta yang dilakukan oleh militer di sana dengan penangkapan pimpinan tertinggi Myanmar, yaitu sebuah aksi yang dilakukan oleh militer di sana dengan mengambil alih kekuasaan secara paksa, kemudian ditangkap pimpinan negara tertinggi secara resmi sana, yaitu Aung San Suu Kyi. Ya, mudah-mudahan namanya nggak keliru ya. Seorang pemimpin di Myanmar yang harus dikudeta. Kita juga dihebohkan dengan berita yang lain dari dalam negeri. Ya, sebuah partai yang dulu sempat menjadi partai besar, partai penguasa. Ketua partainya juga mengumumkan secara resmi bahwa ada aksi kudeta mengambil alih kekuasaan dari ketua umum partai yang resmi oleh para mantan kadernya. Ngeri ya, itu berita-berita tentang kudeta. Tapi teman-teman semuanya, hari ini kita tidak ingin ngomongin tentang itu ya, tidak ingin ngomongin tentang kudeta di Myanmar ataupun kudeta di partai tersebut di dalam negeri kita. Yang lain yang lebih mungkin menarik bagi saya adalah tentang bagaimana dalam diri kita itu juga perlu ada sebuah aksi menyelamatkan dari kudeta. Namanya adalah kudeta diri. Nah, apa sebenarnya? Kadang-kadang sadar atau tidak ya, diketahui atau tidak, di dalam diri kita itu kadang-kadang dikuasai oleh sesuatu yang membahayakan. Namanya kudeta nafsu ya. Kudeta yang ada dalam diri kita itu kadang-kadang membahayakan bagi kita. Kalau kemudian nafsu yang ada di dalam diri kita itu menguasai diri kita. Nah, ini berarti kita sudah dikudeta ya. Kudeta dalam diri kita, kudeta nafsu. Nah, tentu saja ini tidak diinginkan oleh siapapun. Setiap dari kita pasti memiliki nafsu, tetapi bagaimana agar nafsu itu bisa kita kendalikan, tidak kemudian diri kita itu lebih mengedepankan kepada nafsu. Nah, hati-hati teman-teman, sadar atau tidak ya, mungkin suka tidak suka di dalam diri kita itu ya karena kita adalah makhluk yang sempurna. Sebagaimana kemarin kita sempat bahas di channel ini, bahwa kita bukan hanya sekedar diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dilengkapi dengan akal dan pikiran kita. Itulah kesempurnaan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang nafsu yang kemudian menguasai dalam diri kita, yang akhirnya menjadikan kita dikalahkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Nah, inilah bagian dari kudeta dalam diri, yaitu kudeta nafsu. Nah, kalau kita kemudian mengambil sebuah definisi kudeta itu sendiri, ya sebagaimana tadi kita sampaikan, kudeta itu adalah pengambil alihan secara paksa dari kekuasaan yang sebenarnya sejatinya dipaksa diambil alih. Ini yang terjadi, yang tadi kita ceritakan di awal di negara Myanmar. Saat ini ada aksi kudeta yang dilakukan oleh para militer di sana yang menganggap bahwa pemerintah yang resmi mungkin tidak sejalan dengan keinginan mereka ya. Jadi ini juga bisa terjadi dalam diri kita ketika nafsu kita itu tidak sejalan dengan hati nurani kita, dengan etika moral yang ada dalam diri kita. Kalau kemudian kita dikalahkan oleh nafsu yang ada di dalam diri kita, maka
secara tidak sadar, seperti tadi kita sampaikan bahwa kita adalah dikudeta oleh diri sendiri, dikudeta oleh nafsu kita. Bagaimana agar kita tidak dikudeta oleh nafsu kita yang akhirnya membahayakan bagi diri kita sendiri? Harus kita pahami bahwa ketika kita kemudian dikuasai oleh hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kemudian mengalahkan nurani, pola pikir, dan sisi-sisi kemanusiaan kita, akhirnya kita menjadi orang yang hanya mementingkan keinginan kita sendiri, mengedepankan nafsu kita sendiri tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syariah yang sudah diatur di dalam agama kita. Pasti ini menjadi hal yang buruk dan tidak baik bagi kita ke depannya. Secara bahasa, hawa nafsu adalah sebuah kecenderungan dalam diri kita untuk menyukai, mencintai sesuatu yang kita inginkan. Dan kecenderungannya kalau kita terlalu mencintai atau menginginkan segala sesuatu, itu kemudian membawa nafsu kita menjadi lebih menghalalkan dari segala cara agar bisa tercapai tujuan yang kita inginkan. Pada akhirnya kita kemudian terseret di dalam perilaku-perilaku apa yang kita lakukan yang di luar dari kontrol nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai kesadaran kita sebagai manusia ciptaan Allah. Sehingga ketika kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita itu, maka yang ada adalah keinginan-keinginan itu harus tercapai, dan apa yang dilakukan adalah segala cara, dan akhirnya pasti kita melanggar segala ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh sang pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbahaya sekali teman-teman, kudeta di dalam diri kita manakala nafsu lebih menguasai diri kita. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya nafsu sendiri bukan sesuatu yang dilarang. Itu menjadi sebuah alamiah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan kita dimiliki nafsu, kita bisa menjalankan kehidupan kita secara normal. Kita memiliki keinginan lapar, kemudian makan, kemudian keinginan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita memiliki nafsu untuk menjadi pribadi pembelajar misalnya. Ini membuat kita semakin termotivasi dengan adanya nafsu yang ada itu. Tetapi kemudian manakala nafsu itu sendiri menguasai diri kita dengan segala keinginan-keinginan yang kita lakukan, dengan segala keinginan-keinginan yang kita ingin wujudkan, maka itulah titik bahayanya dari nafsu yang menguasai diri kita. Karena ketika nafsu sudah menguasai dalam diri kita, akan memiliki kecenderungan negatif, kecenderungan yang membawa kita kepada kelalaian, membawa kita kepada hal-hal yang melanggar syariat-syariat yang sudah dituntunkan. Dan inilah yang menjadikan Islam, agama kita, dan tentu mungkin agama-agama yang lain pastinya, menganjurkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan-keinginan kita itu sesuai dengan syariat dan tuntunan yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, pilihannya hanya ada dua. Kita bisa menguasai nafsu kita atau nafsu yang menguasai diri kita. Bagaimana agar tidak terjadi kudeta di dalam diri kita? Maka harus kita kuasai nafsu kita. Kita harus bisa kendalikan agar tidak menjadi semakin berbahaya dan menjadi kita dikuasai oleh nafsu itu sendiri. Nah teman-teman semuanya, dua pilihan itu tadilah yang akhirnya juga pada akhirnya menentukan titik kebahagiaan hakiki bagi kita. Sejatinya kebahagiaan hakiki adalah manakala kita bisa mengendalikan nafsu kita, maka merugilah bagi mereka-mereka yang akhirnya harus dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan. Dan inilah titik balik bagi kita, seorang hamba, seorang umat yang memiliki keimanan kepada Tuhannya. Ketika kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang menguasai diri kita bukan lagi nilai-nilai keimanan, tetapi mungkin adalah pujukan atau rayuan dari setan yang terkutuk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong dari orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah teman-teman sahabat MOC, sahabat Masjid Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, di dalam Islam Rasulullah SAW sendiri menekankan pentingnya kita untuk memerangi hawa nafsu. Dan di sini Rasulullah menyebutkan bahwa memerangi hawa nafsu dikategorikan sebagai jihad binafsi. Jadi ketika dulu ada kisah sepulang dari peperangan Badar, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, bahwa
hari ini kita baru saja pulang dari peperangan Badar, ya. Dan kalian semuanya baru saja pulang dari pertempuran kecil. Dan bersiap-siaplah nanti setelah ini kalian akan menghadapi pertempuran yang lebih besar lagi. Nah, kemudian para sahabat bertanya, apakah pertempuran yang lebih besar itu ya Rasulullah? Setahu kita bahwa pertempuran Badar ini lumayan pertempuran yang cukup besar. Maka Rasulullah mengatakan pertempuran besar atau pertempuran akbar itu adalah jihad, ya, melawan hawa nafsu. Kenapa disebut sebagai pertempuran yang besar? Ya, karena jihad yang maha dahsyat adalah melawan diri sendiri, melawan nafsu diri sendiri. Itulah yang harus bisa kita menangkan, kita kendalikan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu itu, sehingga kita dikudeta oleh diri sendiri, dikudeta oleh nafsu kita sendiri. Itulah teman-teman yang mungkin bisa kita sharingkan, singkat, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mengambil sebuah inspirasi. Intinya adalah mudah-mudahan kita memiliki spirit yang sama untuk sama-sama menjaga diri kita dari kudeta diri, dari kudeta hawa nafsu itu sendiri. Jadi mari kita kendalikan hawa nafsu kita, jangan sampai nafsu yang mengendalikan diri kita. Mudah-mudahan sharing singkat ini bermanfaat dan bisa menjadi spirit dan semangat kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi ke depannya. Demikian yang bisa kita sharingkan, dan sebelum berakhir, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel kita ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, yuk teman-teman, tolong yuk kita subscribe channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Demikian yang bisa kita sampaikan sharing singkat pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.